إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أحبتي في الله رحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang syafaat. Sebagaimana tadi kita telah sebutkan beberapa hal yang terkait dengan syafaat, baik definisinya ataupun pembagiannya menjadi syafaat dunyawiyah dalam urusan dunia ataupun syafaat ukhrawiyah dalam urusan akhirat. Kita lanjutkan bahwa syafaat dalam urusan akhirat ini juga bisa dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan syafaat musbatah. Syafaat musbatah. Dan yang kedua syafaat manfiyah. Syafaat musbatah. Musbatah artinya yang ditetapkan. Syafaat yang tetap, yang ada, yang akan terwujud. Adapun manfiyah artinya yang ditiadakan, syafaat yang ditiadakan, syafaat yang tidak akan terwujud. Ikhwanu fillah azakumullah, syafaat musbatah ini adalah syafaat yang terwujud pula syarat-syaratnya, terpenuhi syarat-syarat syafaat. Adapun syarat-syaratnya lebih rinci nanti kita akan bahas pada pasal yang lain. Namun secara ringkas, bahwa syafaat itu adalah syafaat yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk yang memberi syafaat, untuk memberikan kepada yang lain, mendoakan untuk yang lain. Dan orang yang diberi syafaat adalah orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, yakni hanya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Adapun syafaat yang manfiyah, syafaat yang ditiadakan, yakni syafaat yang diyakini oleh orang-orang musyrik, di mana orang-orang musyrik mereka berkeyakinan bahwa sesembahan-sesembahan mereka akan memberi syafaat untuk mereka. Mereka menganggap syafaat para berhala atau apa saja yang diibadahi mereka itu seperti syafaat semasa di dunia. Yang mau memberi syafaat, dia tinggal memberi syafaat tanpa perlu izin yang lain. Nah, dianggapnya juga seperti itu. Yang Lata, yang Uzza, yang Manat dan lain-lainnya. Begitu pula para
jin ataupun makhluk-makhluk yang lain yang mereka agungkan dianggap dapat memberi syafaat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengibadahi berhala-berhala tersebut, sesembahan tersebut atas dasar nanti dapat memberi syafaat untuk mereka. Syafaat yang seperti inilah yang dikatakan manfiyah, yang dikatakan tidak akan terwujud di akhirat kelak. Itu hanya angan-angan orang-orang musyrikin. Mereka orang-orang musyrikin mengatakan sebagaimana Allah Azza wa Jal ceritakan di dalam surat Yunus, di antaranya ayat yang ke-18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka mengibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat pada mereka, tidak pula bisa memberikan manfaat untuk mereka. Dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah, mereka itu adalah para pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah. Nah, dari sini tampak jelas bahwa ternyata asal usul peribadatan orang-orang musyrik kepada berhala-berhala adalah anggapan dan keyakinan mereka bahwa sesembahan-sesembahan itu dapat memberi syafaat untuk mereka. Nah, mereka yakin bahwa Allah Azza wa Jal yang Maha Kuasa, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi rizki mereka. Dan mereka tidak meyakini bahwa berhala-berhala itu yang menciptakan mereka, yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan hujan. Tidak. Mereka tidak mempercayai pada benda-benda itu sampai tingkatan itu. Bahkan dalam hal ini mereka tetap mempercayai bahwa yang melakukan itu semua adalah Allah. Namun kenapa mereka mengibadahi berhala-berhala itu? Mereka mengibadahinya atas dasar dan atas keyakinan bahwa nanti berhala-berhala itu akan membantu mereka, memintakan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam ayat yang lain juga Allah firmankan, surat Az-Zumar ayat yang ketiga, ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunillah awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ketahuilah bahwa milik Allah lah agama yang murni. Adapun orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai para penolong mereka, mereka mengatakan ma na'buduhum, kami tidak mengibadahi mereka illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan agar mereka nanti mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, ini kata mereka bahwa tidaklah kami mengibadahi mereka kecuali ini tujuannya, hanya untuk membantu mendekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Bukan karena mereka yakin bahwa berhala-berhala itu yang bisa memberi rezeki mereka, yang bisa menghidupkan dan mematikan mereka. Tidak. Bahkan kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi dan hal-hal yang semakna dengan itu, mereka mengatakan Allah. Tetap pada keyakinan ini. Namun ternyata ibadah mereka itu atas dasar ini, ingin dan mengharap bahwa berhala-berhala itu akan membantu mereka untuk mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini artinya apa? Mengharapkan syafaat berhala-berhala tersebut, mengharapkan syafaat sesuatu yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla.
Nah, sedikit kita menengok apa yang ada di masa ini, ternyata orang-orang yang jatuh dalam kesyirikan itu sebabnya sama dengan apa yang menyebabkan syiriknya orang-orang di zaman dulu. Orang-orang sekarang yang datang ke kuburan-kuburan, kemudian meminta-minta kepada ahli kubur. Apakah mereka meyakini bahwa ahli kubur itu bisa menciptakan dan mengatur alam ini? Tidak. Mereka meyakini pada batasan ahli kubur tadi bisa membantu mereka mendekatkan kepada Allah, bisa menjadi perantara antara hajat mereka dengan Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka berdoa dan meminta kepada ahli kubur yang ada. Nah, ternyata kalau kita pikir-pikir, sama apa yang dilakukan orang-orang musyrikin zaman dulu dengan orang-orang yang jatuh dalam kesyirikan di zaman sekarang. Walaupun ternyata tidak sedikit dari mereka yang beridentitaskan Islam, tapi rupanya jatuh dalam kesyirikan dengan sebab yang sama persis. Bahkan sampai yang dimintai syafaat pun sama. Jangan dianggap Lata dan Uzza itu berhala-berhala kayak di Borobudur, arca seperti itu. Tidak. Lata itu sebuah pohon yang dikeramatkan, yang di situ ada penunggunya, jin, yang kadang bersuara, tidak ada orangnya. Lata itu apa? Lata itu kuburan. Kuburan seorang yang soleh, yang suka memberi pemberian-pemberian kepada jemaah haji, mengadon kue kemudian dibagi-bagi untuk jemaah haji. Karena baiknya akhirnya dipuja-puja ketika dia wafat, dikuburkan, kuburannya jadi pujaan. Ya, mereka mengibadahi Lata atas dasar tadi, mengharapkan syafaatnya. Nah, ternyata tidak beda pula dengan apa yang terjadi di masa ini. Orang-orang yang dianggap saleh, atau mungkin memang juga orang saleh, yang mati, kuburannya diagungkan, orang-orang ke situ untuk apa? Mengharapkan syafaatnya, yakni menjadi wasilah, tawassul dengan kuburan-kuburan itu supaya membantu mereka nanti di sisi Allah Azza wa Jalla, supaya menyampaikan hajat mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini perbandingan dulu dan sekarang. Ternyata walaupun modernnya seperti apa sekarang dalam teknologi, ya syiriknya sama saja, sebabnya sama, yang diagungkan juga sama. Cuma bedanya kalau dulu murni musyrik luar dalamnya, sekarang subhanallah sebagian orang berpenampilan muslim tapi jatuh di dalam kesyirikan-kesyirikan. Nah, ini yang mesti dipahami. Ya, jangan dianggap syirik itu ibadah kepada arca saja. Ternyata zaman dulu, ya seperti zaman sekarang, pohon dikeramatkan, kuburan dikeramatkan. Ahibati billah azakumullah, kembali kepada syafaat. Nah, syafaat yang seperti ini yang manfiyah, yang itu hanya merupakan angan-angan belaka yang ada di pikiran dan keyakinan orang-orang musyrik, yang nanti tidak ada nyatanya sama sekali. Ahibati billah rahimakumullah, ini harus dipahami supaya apa? Supaya orang tidak tersesat jalan, pengen dapat sesuatu malah tidak dapat apa-apa, pengen dapat syafaat salah jalur, salah prosedur, mencarinya dengan cara seperti itu, dengan anggapan seperti itu, akhirnya justru tidak dapat apa-apa. Para ulama rahimahumullah mengatakan, di antaranya seperti dinukilkan di sini, fasyafa'atul lati nafaha al-Qur'an maka nafiha syirkun. Jadi syafaat yang dinafikan, yang ditiadakan oleh Al-Quran, yang dianggap tidak ada dan hanya angan-angan belaka, itu adalah maka nafiha syirkun, suatu syafaat yang terkandung padanya kesyirikan, termuat padanya unsur-unsur kesyirikan. Bagaimana unsur kesyirikan? Nah, itu tadi mereka orang-orang musyrik pengen dapat syafaat dari sesembahan mereka,
tapi mintanya kepada berhala-berhala itu. Mengharapkan syafaat dari seseorang bukannya minta kepada Allah supaya orang itu diberi izin dapat syafaat, memberi syafaat. Minta kepada Allah supaya orang itu diberi izin memberikan syafaat kepada kita. Bukan seperti itu. Tapi justru mengharapkan syafaat dari orang-orang itu dan langsung minta kepada orang-orang itu. Mereka anggap seperti di dunia saja. Seperti yang tadi kita terangkan, syafaat dalam urusan dunia, kita butuh sesuatu kepada seseorang, ya, kepada Pak RT misalnya, kita nggak nyampe mau ngomong, kita ngomong kepada tetangga kita yang dekat dengannya, Pak, tolong sampaikan hajat saya pengen begini dan begitu, saya nggak sampai mau ngomong, tolong sampaikan. Langsung minta kepada yang mau memberi syafaat. Nah, urusan akhirat dianggapnya juga seperti ini. Mau minta syafaat kepada wali fulan, sunan fulan, kiai fulan, langsung mintanya kepada dia, tolong sampaikan hajat saya kepada Allah. Saya hendak ini dan hendak itu. Saya pengen dapat istri, saya pengen rezekinya banyak, saya pengen kaya, anak saya pengen lulus. Tolong sampaikan hajat saya kepada Allah. Nah, bukannya minta kepada Allah, tapi langsung minta kepada orang tersebut. Minta syafaat langsung kepada orang tersebut. Ini kan berdoa kepada selain Allah. Ini kan memohon kepada selain Allah. Nah, ini yang namanya syirik. Nah, inilah syafaat yang manfiyah, yang akan ditiadakan. Tidak ada wujudnya nanti di akhirat. Bahkan berbalik dari apa yang dia maukan. Maunya dapat, malah tidak dapat apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Ahibati billah rahimakumullah. Oleh karenanya kita berhati-hati. Kita mempelajari tentang syafaat ini supaya kita tidak salah jalan. Sehingga kita mengharap dan harapan itu akan terwujud. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dan yang ada pada mereka, pada keyakinan mereka tersebut. Walihada asbata syafa'ah. Oleh karena itu, kalau syafaat yang musbatah, yang betul-betul akan terwujud di akhirat kelak, asbata syafa'ata bi'izni. Allah menetapkan adanya syafaat yang betul-betul sesuai dengan aturan Allah, itu bi'iznihi, harus dengan izin Allah. Makanya nggak boleh minta kepada selain Allah. Karena siapapun yang kita minta, kalau Allah tidak mengizinkan, nggak akan mungkin. Dan syarat untuk orang diberi izin memberi syafaat kepada fulan ini harus bertauhid. Kalau dia sudah mintanya kepada selain Allah, tidak bertauhid, bagaimana mau diberi izin untuk diberi syafaat? Walihada asbata syafa'ata bi'idnihi fi mawadhi'a. Waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Oleh karenanya Allah menetapkan syafaat itu syafaat yang seizin Allah dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Seperti akan kita baca sebagiannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan annaha la takun, bahwa syafaat itu tidak akan terwujud, tidak akan diberikan illa li ahli tauhid wal ikhlas, kecuali untuk orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang ikhlas, yakni hanya ibadah kepada Allah. Nah, kalau mintanya sudah kepada selain Allah, itu kan sudah tidak bertauhid, itu kan sudah musyrik. Bagaimana mau dapat? Ahibati fillah rahimakumullah, coba kita lihat dalam surat An-Najm ayat yang ke-26. Ini syafaat yang musbatah. Wa kam min ya, terkandung pula pemahaman terhadap dua-duanya. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan betapa banyak dari malaikat di langit-langit
La tughni syafa'atuhum, syafaat mereka tidak ada manfaatnya. Illa min ba'di ayya'danallah, kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki, wa yarda, dan siapa yang Allah ridhai. Nah, ini malaikat. Ya, dan Allah katakan betapa banyak malaikat-malaikat di langit. Malaikat bukan manusia biasa yang dianggap seorang alim, nggak tahu betul-betul alim atau tidak. Dianggap seorang wali, tidak tahu wali betulan atau tidak. Sudah, kita nggak usah bicara itu. Malaikat yang jelas, tidak ada yang meragukan. Ternyata malaikat yang begitu banyak di langit, la tughni syafa'atuhum syai'an, tidak bisa memberi manfaat sedikit pun. Syai'an artinya sedikit pun. Illa, kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Ini syarat mutlak, tidak bisa lepas dari itu. Tidak bisa tanpa izin dari Allah Azza wa Jalla. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki, wa yarda, dan Allah ridhai. Ini dua syarat terangkum dalam ayat ini. Jadi kalau begitu, dari ayat ini kita bisa memahami kalau begitu syafaat yang akan terwujud adalah syafaat yang diizini oleh Allah dan kepada orang yang diridhai oleh Allah. Yang diridhai oleh Allah itu siapa? Ya tadi, orang yang bertauhid, itu yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau orang yang musyrik, jatuh dalam kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, memohon, meminta kepada selain Allah, yaitu musyrik. Bukan muwahhid, bukan orang yang bertauhid. Itu orang yang tidak memurnikan ibadah kepada Allah. Kehilangan syarat ini, maka tidak mungkin dapat syafaat. Nah, kalau begitu, sekali lagi dari ayat ini kita mengetahui syafaat yang mutsbatah itu yang seperti itu tadi, dengan syaratnya. Yang tidak terpenuhi syaratnya, dengan kata lain yang jatuh padanya ke dalam kesyirikan, yaitu manusia, angan-angan belaka, tidak ada nyatanya nanti di akhirat. Dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-28, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Dia mengetahui apa yang ada di depan dan di belakang mereka, dan mereka tidak dapat memberi syafaat illa liman irtada, kecuali bagi orang yang terridhai, orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, yani. Nah, ini juga kalau begitu syarat yang mutlak, ya. Di samping izin Allah Azza wa Jalla, juga keridhaan Allah terhadap orang-orang yang diberi syafaat tersebut. Dalam surat Yunus, ma min syafi'in, ayat yang ketiga, ma min syafi'in illa min ba'di idzni, tidak ada seorang pun pemberi syafaat illa min ba'di idzni, kecuali setelah izin dari Allah. Ini kalau kita mengetahui susunan bahasa Arab, ma min syafi'in, ini lafaz yang sangat umum. Jadi siapapun, ya, apapun tidak dapat memberi syafaat. Nakirah fi siyaqin nafi, apalagi ada min. Ma min syafi'in, tidak ada siapapun apapun yang memberi syafaat illa min ba'di idznih, kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat kursi 255, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, siapakah yang memberi syafaat, yakni tidak ada satupun yang memberi syafaat di sisi Allah illa bi'idznih, kecuali dengan seizin Allah. Ayat kursi yang mayoritas muslimin menghafalnya, ternyata banyak yang hanya sekedar hafal, dan mungkin ada yang tahu artinya tapi tidak memahami secara dalam maknanya.
Buktinya apa? Buktinya dari mereka yang menghafal surat Al-Baqarah 255 ini, ayat kursi, banyak yang jatuh di dalam kesyirikan. Minta syafaat kepada selain Allah, bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla melalui perantara-perantara itu, dan langsung minta kepada perantara-perantaranya. Padahal sudah dia baca dalam surat tadi, ayat kursi tadi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, harus dengan izin Allah, tidak bisa tidak. Pada surat Al-Muddatsir, ini tentang syafaat yang manfiyah itu, bahwa sebagian syafaat tidak ada manfaatnya. Surat Al-Muddatsir ayat yang ke-48, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Enggak manfaat bagi mereka syafaatnya orang yang memberi syafaat. Artinya ini syafaat yang manfiyah, tidak akan terwujud. Tidak manfaat bagi mereka seandainya pun ada yang memberi syafaat, tidak akan manfaat. Siapa mereka ini? Mereka ini ya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, tidak memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Enggak akan manfaat bagi mereka syafaat orang yang memberi syafaat. Jadi sudah betul-betul tidak ada manfiyah. Dalam surat Ghafir ayat yang ke-18, ma lidh-dhalimin min hamim wala syafi'in yuta'. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim min hamim, teman dekat, penolong mereka, wala syafi'in yuta', tidak pula bagi mereka seorang pemberi syafaat yang ditaati. Tidak ada. Ini syafaat manusia. Tidak ada untuk mereka syafaat. Padahal mereka kan meyakini akan dapat syafaat. Orang-orang yang zalim, musyrik itu meyakini akan dapat syafaat. Bahkan ibadahnya mereka kepada berhala terbangun di atas keyakinan ini akan dapat syafaat. Tapi ternyata kata Allah, ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta'. Tidak ada teman, tidak ada pemberi syafaat. Nah ini yang disebut tadi manusia, ditiadakan oleh Allah Azza wa Jalla, hanya menjadi angan-angan belaka. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Pada surat Al-Baqarah 48 juga Allah ceritakan tentang syafaat manusia ini. Wattaqu yawman, dan bertakwalah, yakni hati-hati, hindari yauman, suatu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, sebuah jiwa tidak bisa memberikan kepada jiwa yang lain, yakni masing-masing sudah sendiri-sendiri bertanggung jawab terhadap amalannya sendiri-sendiri, enggak bisa memberi manfaat kepada yang lain. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak akan diterima dari jiwa itu syafaat. Wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. Nah, ahibati billah rahimakumullah, hari yang seperti itu terutama bagi orang-orang musyrikin, yakni kita menghindarinya dengan kita bertakwa kepada Allah supaya kita tidak tergolong dalam orang-orang tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, dari apa yang tadi kita sebutkan sekilas tentang adanya syafaat yang manfiyah, syafaat yang musbatah, maka perlu kita ketahui kalau begitu syafaat itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Syafaat itu hakikatnya murni kebaikan dari Allah dan keutamaan darinya. Kekuasaannya di tangan Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak karena Allah memberi izin, tidak akan mungkin terwujud. Makanya ini yang perlu kita tekankan, bahwa syafaat kulluha lillah. Syafaat itu semuanya milik Allah.
Ditegaskan hal itu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-44. Qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ardi thumma ilaihi turja'un. Katakan wahai Nabi, lillahi syafa'atu jami'a, milik Allah lah, hanya milik Allah. Asy-syafa'ah, syafaat itu jami'an, seluruhnya. Lahu mulkus samawati wal ard, miliknya pula kerajaan langit-langit dan bumi. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kalian dikembalikan. Nah, ini dasar pertama yang harus kita yakini tentang syafaat. Bahwa syafaat itu hanya milik Allah semata, bukan milik para malaikat dan kekuasaan mereka, bukan milik para rasul, bukan milik para nabi, bukan milik orang-orang saleh, apalagi selain mereka dari makhluk hidup ataupun benda mati. Tidak ada yang punya syafaat. Hakikat syafaat hanya milik Allah Azza wa Jalla. Nah, bukankah mereka dapat memberi syafaat? Iya, bisa, tapi dengan seizin Allah. Kalau begitu, jadi hakikatnya milik siapa? Milik Allah Azza wa Jalla. Kalau begitu, kalau kita minta kepada siapa? Ya, minta kepada Allah yang punya. Kamu mau minta sesuatu kepada yang tidak punya, mau dikasih apa? Kata orang Arab, faqidu syai' la yu'tih. Orang yang nggak punya sesuatu nggak mungkin memberikan sesuatu tadi. Saya nggak punya duit, mau ngasih duit saya? Ya, kamu minta duit kepada saya, nggak punya. Ya, malaikat nggak punya syafaat. Kamu minta kepada malaikat syafaat, nggak akan dikasih, nggak punya. Para rasul nggak punya syafaat. Mau minta kepada para rasul, para nabi syafaat, mereka nggak punya, nggak akan ngasih. Orang soleh, para wali, ya sunan ini dan sunan itu, tidak punya syafaat. Jadi kalau kamu minta percuma, dan memang tidak boleh minta kepada selain Allah. Yang punya hanya Allah Azza wa Jalla, maka mintalah kepada Allah. Nah, ini cara yang benar. Ini aturan yang benar. Gini prosedurnya kalau mau dapat syafaat. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, ya, misalnya berikan kepada saya, karuniakan kepada saya syafaat Nabi Muhammad, atau berikan izin kepada beliau untuk memberi syafaat kepadaku. Begitu juga syafaat-syafaat yang lain. Jangan kita langsung minta kepada selain Allah, keliru. Di samping pertama tidak akan dapat karena mereka tidak punya. Yang kedua, ini melanggar aturan. Ibadah kepada selain Allah merupakan perbuatan syirik, yang dengan itu dia menjadi orang musyrik, tidak mungkin dapat syafaat selama-lamanya, abadan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menerangkan ayat ini sebagaimana dalam tafsirnya, qul ya Muhammad bihaula'iz za'imin, katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang yang menyangka annama takhaduhu syufa'a lahum indallah, bahwa apa yang mereka jadikan sebagai sesembahan mereka nanti akan menjadi syafaat untuk mereka di sisi Allah. Katakan kepada orang-orang itu yang meyakini seperti itu, akhbirhum anna syafa'ata la tanfa' indallah, beritahukan kepada mereka bahwa syafaat yang mereka yakini itu tidak akan manfaat di sisi Allah. Illa liman irtadahu, kecuali bagi siapa yang diridhai oleh Allah, wa adzinalah, dan diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Famarja'uha kulluha lillah. Kalau begitu, tempat kembalinya syafaat ini semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapakah? Yani tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Ahibati billah rahimakumullah. Syekh Sa'di juga menjelaskan
katakan ya Muhammad, wahai Nabi, kepada mereka bahwa syafaat itu semuanya milik Allah. Li'annal amra kullahu lillah, karena semua urusan ini di tangan Allah Azza wa Jalla. Wa kullu syafi'in fahuwa yakhaf, dan semua orang yang nanti bakal memberi syafaat dari nabi, orang saleh, itu semua takut kepada Allah. Tidak bisa melancangi, tidak mungkin. Langsung minta, tidak mungkin. Nabi Muhammad saja ketika mau memberi syafaat, nanti kita akan lihat sujud dulu kepada Allah dengan sujud yang begitu lama, minta dengan sungguh-sungguh. Nah, mereka itu orang-orang yang takut kepada Allah, tidak bisa mendahului dan tidak mungkin. Wala yaqdir an yashfa' indahu ahadun illa bi'idni, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberi syafaat di sisinya kecuali dengan seizin Allah. Fa idza arada rahmata 'abdihi adina lisyafi'il karim indahu an yashfa' rahmatan bil itsnain. Maka bila mana Allah Azza wa Jalla menginginkan suatu kasih sayang kepada hambanya, baru ketika itu Allah Azza wa Jalla akan mengizinkan orang yang memberi syafaat yang Allah muliakan dengan itu, diberi izin di sisinya untuk memberi syafaat sebagai kasih sayang yang Allah wujudkan untuk orang ini yang diberi syafaat dan yang memberi syafaat, dua-duanya. Nah, kemudian pada akhirnya Syekh Sa'di mengatakan, "Fal wajib," maka yang wajib dilakukan kalau begitu, an tatluba syafa'ata mimman yamlikuha. Kalau kamu minta syafaat kepada yang memilikinya. Siapa? Allah Azza wa Jalla, bukan selainnya. Wa tukhlis lahul ibadah, dan ikhlaskan ibadah ini semuanya kepadanya. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, hakikat syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun makhluk-makhluknya dari para nabi, para malaikat, orang-orang saleh, mereka itu hanya orang-orang yang diberi izin oleh Allah, bukan mereka yang punya. Nah, pembahasan kita sekarang kalau begitu, siapa yang diberi izin oleh Allah Azza wa Jal untuk dapat syafaat? Siapa saja mereka? Nah, bukan untuk kemudian kita minta pada mereka, bukan. Sekali lagi, kalau minta kepada Allah. Tapi pertama tentu untuk kita ketahui, kemudian kita yakini, kemudian kalaupun kita mengharapkan syafaat mereka, ya minta kepada Allah agar mereka memberi syafaat kepada kita. Ya, diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat manfaat dari syafaatnya, seandainya dia mau meminta. Nah, man udina lahu bisyafa'ah, orang-orang yang diberi izin untuk memberi syafaat, di antaranya yang pertama adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mab'uts rahmatan lil alamin, yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, di antara wujud rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dapat memberi syafaat dengan izin Allah Azza wa Jalla, diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa syafaat, macam-macam syafaat. Semuanya sekali lagi seizin Allah. Jangan kelupaan itu. Syafaat Nabi yang pertama adalah asy-syafa'atul kubra atau asy-syafa'atul udma, syafaat terbesar. Dan ini merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan tempat mulia yang Allah khususkan Nabi Muhammad yang mendudukinya. Tidak Nabi dan Rasul yang lain. Ini sebagai wujud janji Allah Azza wa Jalla untuk nabinya sallallahu wasallam alaih, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka
maqaman mahmuda. Dan dari waktu malam fatahajjad bih, bertahajudlah pada waktu malam itu, nafilatan lak, sebagai amalan tambahan bagimu. Asa an yab'atsaka, mudah-mudahan kalau dari Allah Azza wa Jalla artinya apa? Pasti terjadi. Beda dengan kita ngomong mudah-mudahan, kadang terjadi kadang tidak. Tapi Allah Azza wa Jalla mengatakan asa, mudah-mudahan, yakni mesti terjadi. An yab'atsaka rabbuka, Rabbmu akan membangkitkan kamu maqaman mahmuda, pada kedudukan yang terpuji. Allah sebut dengan kedudukan yang terpuji karena seperti yang tadi kita sebutkan, betul-betul nampak di situ terpujinya Nabi Muhammad SAW dan kedudukan beliau yang tinggi, nampak begitu jelas di hadapan seluruh manusia ketika itu. Ahibati fillah rahimakumullah, kejadian asy-syafa'atul kubra ini diceritakan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis Qatadah dari Anas seperti yang antum lihat pada halaman 8 itu. Namun lebih lengkap ya hadisnya di belakang. Pada halaman 38 itu yang membawa fotokopian ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di situ diceritakan bagaimana kisah asy-syafa'atul uzma. Abu Hurairah bercerita, qala utiya Rasulullah SAW bilahmin. Suatu saat Nabi SAW diberi daging. Farufi'a ilaihi jira', maka diberikan kepada beliau jira', yakni lengan dari daging kambing itu. Wa kanat tu'jibuhu, dan beliau sangat senang dengan daging tersebut, bagian tersebut. Fanahasa minha nahsatan, kemudian beliau gigit daging itu, lalu beliau menyebutkan sesuatu, mungkin ingat sesuatu atau dapat wahyu, atau telah dapat sebelumnya kemudian ingin menyebutkan pada kesempatan tersebut. Beliau katakan, ana sayyidun nas yaumal qiyamah, aku adalah pimpinan manusia pada hari kiamat nanti. Lalu Nabi terangkan, wa hal tadrun mimma dzalik, apakah kalian tahu dari mana itu? yakni disebut beliau sebagai sayyidun nas dari sisi mana? Seperti apa? Maka beliau terangkan lagi, yujma'un nas al-awwalina wal-akhirina fi sha'idin wahid. Manusia nanti akan dikumpulkan, baik yang dulu-dulu pertama-pertama, wal-akhirin, dan yang belakangan-belakangan, semua tanpa terkecuali dikumpulkan fi sha'idin wahid, dalam satu hamparan tanah. Yusmi'uhumud da'i, seorang penyeru memperdengarkan kepada mereka suaranya. Wa yanfuduhumul basaru, dan pandangan yanfuduhum tertuju pada mereka. Wa tadnu syamsu, saat itu matahari pun mendekat. Fayablughun nasa minal ghammi wal karb, maka manusia sampai pada tingkatan kesedihan dan kesulitan karena kondisi yang seperti itu. Mala yutiqun, kondisi yang mereka tidak mampu merasakannya, begitu berat bagi mereka. Wala yahtamilun, tidak dapat menahan manusia ketika itu keadaan yang mereka ada padanya. Fayaqulun nas, ala tarawna ma qad balagakum, ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum. Maka orang-orang mengatakan kepada sebagian yang lain, tidakkah kalian melihat apa yang kalian sekarang telah sampai padanya? Lihat kondisi kalian sekarang ini. Tidakkah kalian melihat, mencari
Man yashfa' lakum, orang yang bisa memberi syafaat untuk kalian menuju Rabb kalian, memintakan kepada Allah. Fa yaqulu ba'dun nas li ba'din, maka sebagian orang mengatakan kepada sebagian yang lain, alaikum bi Adam, hendaknya kalian mendatangi Nabi Adam. Fa ya'tuna Adam alaihi salam, akhirnya mereka pun datang menemui Nabi Adam alaihi salam. Fa yaquluna lahu anta abul bashar khalaqakallahu biyadihi. Mereka pun datang dan mengatakan kepada beliau alaihi salatu wassalam, anta abul bashar, wahai Adam, engkau adalah ayah manusia seluruhnya. Khalaqakallahu biyadihi, Allah telah menciptakan engkau dengan tangannya langsung. Nah, disebutkan keutamaan-keutamaannya dengan harapan karena keutamaan itu bisa menjadi perantara untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Ya. Kemudian mereka mengatakan wa nafakha fika min ruhihi, dan nafakha fika min ruhihi, Allah Subhanahu wa taala telah meniupkan kepadamu min ruhihi, dari rohnya. yakni maksudnya salah satu ruh dari arwah yang Allah ciptakan ditiupkan kepada Adam. Ya. Sehingga ini semua merupakan keutamaan Nabi Adam alaihissalam yang tidak dimiliki manusia yang lain. Wa amara al-malaikata fasajadu lak, juga Allah pun memerintahkan para malaikat sehingga mereka pun sujud untukmu. yakni sebagai penghormatan, bukan sujud ibadah. Dan mereka sujud karena taat kepada Allah Azza wa Jalla. Atas dasar itu semua, isfa' lana ila rabbik, berikan syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Nah, ini syafaat perlu diketahui, ini walaupun di alam akhirat, tapi ini ada komunikasi langsung, ya. Sehingga ini berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Kemudian mereka pun mengatakan, ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah engkau hai Adam melihat apa yang kita ada padanya, kondisi kita seperti ini, kondisi kami seperti ini. Ala tara ila ma qad balagana, tidakkah engkau melihat sudah sampai kepada apa kondisi kami ini? Apa jawab Nabi Adam? Fa yaqulu Adam, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Sesungguhnya Rabbku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang sebelumnya tidak pernah murka seperti itu, dan tidak akan lagi nantinya murka seperti itu. Jadi sekarang ini Allah Azza wa Jalla sedang murka dengan sebenar-benarnya, lebih daripada kemurkaan-kemurkaan yang sebelumnya. Wa innahu nahani 'anil syajarah fa 'asaituhu nafsi nafsi nafsi. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah pernah melarang aku untuk makan dari pohon tersebut seperti yang Allah kisahkan, dan aku bermaksiat, melanggar. Maka nafsi nafsi nafsi, sekarang urusanku sendiri, urusanku sendiri, urusanku sendiri. Nabi Adam tidak mau memberi syafaat, merasa tidak pantas. Karena apa? Karena apa yang beliau lakukan. Dan ini juga hibati fillah rahimakumullah, menunjukkan tawadhu'nya para nabi. Sebetulnya mereka itu sudah diampuni walaupun pernah melanggar. Ya, sudah tidak dianggap dosa, sudah diampuni. Tapi ini tawadhu'nya para nabi, merasa bahwa kedudukan ini kedudukan yang agung, tidak pantas
mereka merasa tidak pantas dengan apa yang mereka pernah lakukan untuk menduduki kedudukan ini. Dan ini sekali lagi tidak mengurangi derajat mereka para nabi yang menyebutkan kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan. Sekali lagi ini menunjukkan tawadhu'nya mereka dan mereka merasa menganggap dirinya tidak pantas untuk melakukannya. Nabi Adam akhirnya mengatakan kepada manusia, idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada selain aku, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Fayatuna Nuhan, maka mereka pun datang kepada Nabi Nuh. Fayaquluna ya Nuh, innaka anta awwalur rusuli ila ahli al-ardi, wa qad sammaka Allahu 'abdan syakura, ishfa' lana ila rabbik. Mereka mengatakan, wahai Nabi Nuh, sesungguhnya engkau adalah rasul pertama kepada penduduk bumi. Disebutkan oleh ulama rasul pertama yakni setelah terjadi kesyirikan. Karena ada riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi Adam yang pertama, tapi ini menurut sebagian ulama yakni setelah terjadi kesyirikan. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama kepada penduduk bumi. Wa qad sammaka Allahu 'abdan syakura, dan Allah Azza wa Jalla telah menyebut engkau sebagai hamba yang bersyukur. Nah, ini keutamaan Nabi Nuh. Maka mereka berharap dengan itu dapat memberi syafaat untuk mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ishfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fih. Berikan syafaat kepada kami, doakan, mintakan kepada Allah. Tidakkah engkau melihat kepada apa yang kami ada padanya sekarang? Tidakkah engkau melihat kondisi kami sekarang? Apa jawab Nabi Nuh? Fayaqulu inna rabbi azza wa jalla qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu. Sesungguhnya Rabbku azza wa jalla pada hari ini telah murka dengan kemurkaan yang sebelumnya tidak pernah murka seperti itu, dan setelahnya tidak akan pernah murka seperti itu. Wa innahu qad kanat li da'watun da'awtuha ala qaumi nafsi nafsi nafsi. Dan sesungguhnya aku dulu pernah punya suatu doa yang diberikan oleh Allah sebagai doa yang mustajab, tapi itu kujadikan doa untuk kecelakaan kaumku. Nah, Nabi Nuh merasa dengan perbuatan itu, ya, tidak pantas untuk menduduki kedudukan ini. Ya. Maka Nabi Nuh pun akhirnya mengatakan, nafsi, nafsi, nafsi. Sekarang urusanku sendiri, urusanku sendiri, urusanku sendiri. Izhabu ila ghairi, izhabu ila Ibrahim. Pergilah kalian kepada selain aku. Pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Kepada Ibrahim. Fayatuna ila Ibrahim. Fayatuna Ibrahim. Fayaqulun ya Ibrahim, anta nabiyullah wa khaliluhu min ahli al-ardi. Mereka pun mengatakan, wahai Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah dan kekasihnya dari penduduk bumi. Ishfa' lana ila rabbika, berikan syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Doakan, mintakan untuk kami. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah engkau melihat apa yang kami ada padanya, bagaimana kondisi kami? Fayaqulu lahum, Nabi Ibrahim menjawab, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu. Sesungguhnya Rabbku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang ia tidak pernah murka sebelumnya seperti itu, dan tidak akan pernah murka setelahnya seperti itu. Wa inni qad kuntu kadzabtu thalatha kadzabatin, dan sungguh aku telah pernah berdusta dengan 3 kedustaan. Zakarahu
Fadzakarahunna Abu Hayyan fil hadis. Abu Hayyan dalam hadisnya menyebutkan secara rinci 3 kedustaan itu. Lalu Ibrahim alaihissalam mengatakan nafsi, 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 urusanku sendiri, urusanku sendiri, dan urusanku sendiri. Nah, Nabi Ibrahim juga menyebutkan uzur. Dengan itu beliau merasa tidak pantas. Ahibati billah rahimakumullah, sebetulnya itu juga bukan merupakan suatu kesalahan, tapi ini tawadhu'nya mereka para anbiya. Apa yang dimaksud dengan 3 kedustaan? Yang itu pun sebetulnya kata para ulama bukan kedustaan, tapi ma'arif istilah mereka. yakni kata-kata yang semacam dusta tapi tidak dusta, sesuatu yang jujur hakiki tapi difahami lain oleh orang yang mendengarnya. 3 yang dimaksud di sini telah diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla, 2 dalam ayat Al-Quran. Di antaranya yang pertama dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-63, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala dan ia sisakan berhala yang besar. Maka ketika kaumnya datang dan mendapati berhala mereka telah berserakan, hancur, mereka bertanya, "Man fa'ala hadza bi alihatina?" Siapa yang melakukan ini semua dengan sesembahan-sembahan kami? Nabi Ibrahim hendak menunjukkan kepada mereka kelemahan kesembahan mereka. Ada orang mengatakan, "Sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim." Kami dengar yang melakukan adalah seorang anak muda namanya Ibrahim. Maka dicari. Ditanyalah beliau, "Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah kamu yang melakukan ini semua terhadap sesembahan-sembahan kami wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun." Nabi Ibrahim mengatakan, bahkan yang melakukannya inilah yang besar. Tanya dia kalau mereka memang bisa bicara. Nah, dengan kata-kata itu mereka sebentar tersadarkan. Mau bertanya, tak bisa jawab. Nah, masa yang namanya Tuhan sembahan dengar saja tidak, jawab saja tidak. Nah, itu manukisu ala ru'usi, mereka sempat tertegun. Mereka sempat sadar bahwa ternyata sembahan mereka itu nggak bisa apa-apa. Tapi kesadaran mereka begitu cepat hilang. Ya, tidak kemudian kesadaran itu membuat mereka menyadari kekeliruan dan kesalahan mereka, dan bahwa sembahan mereka tidak mampu apa-apa. Malah akhirnya mereka menghukum Nabi Ibrahim dengan apa? Dengan membakarnya. Nah, di sini yang dimaksud Nabi Ibrahim ketika beliau mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hada, bahkan yang melakukannya adalah yang terbesar itu. Nah, ini bagaimana ini? Padahal yang melakukan Nabi Ibrahim. Ulama mengatakan, nah di sini sebetulnya bukan dusta Nabi Ibrahim, tapi tadi ma'arif. Ya, kata-kata yang beliau katakan secara benar, tapi difahami oleh mereka pemahaman yang tidak dimaukan oleh Nabi Ibrahim. Seperti disebutkan oleh Al-Kisai, juga siapa? Ibnu Qutaibah, nah, Al-Farra dan yang lain, seperti disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab tafsirnya Zadul Masir, bahwa ada kemungkinan maksudnya di situ kata-katanya diputus. Bal fa'alahu, bahkan yang melakukannya, yakni orang yang melakukannya. Nah, ini tersembunyikan kata-kata ini. Bal fa'alahu man fa'alahu, bahkan yang melakukannya, yakni orang yang melakukannya. Niatnya diputus kata-kata ini. Kemudian kabiruhum hadza, ini yang besar. Bertanyalah kepada dia. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bermaksud yang melakukan pemecahan berhala-berhala ini adalah ini yang besar. Beliau dalam diri beliau
Memaksudkan bahkan yang melakukannya, yakni yang melakukannya. Inilah yang besar, kata-kata istinafiyah baru. Ini yang besar. Tanya dia, kalau bisa bicara. Nah, ini namanya ma'arif. Ada pula sebagian ulama mengatakan maksud Nabi Ibrahim, yakni kalau dia memang bisa bicara, berarti dia yang bisa melakukan. Kalau dia ternyata tidak bisa bicara, ya berarti bukan dia yang melakukan. Nah, sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ucapan beliau inni sakin sebelum kejadian ini. Ketika beliau diajak untuk melakukan atau mengikuti acara mereka, beliau mengatakan, disebutkan fanadhara nadratan fil nujum faqala inni sakin. Beliau beralasan, beliau menengok ke atas lihat bintang, beliau menjawab inni sakin, sesungguhnya aku sakit. Beralasan dengan itu sehingga tidak mengikuti acara mereka. Nah, ketika beliau sendiri, beliau menghancurkan berhala-berhala. Nah, kata-kata inni sakin, padahal ketika itu Nabi Ibrahim tidak sakit. Nah, apa maksudnya? Nah, ini juga tadi ma'arif, bukan berusaha. Bukan maksud beliau aku sedang sakit, bukan. Tapi maksud beliau sa'asqum, saya sakit, yakni saya nantinya tetap akan sakit. Sebagai manusia, ya, saya nanti akan sakit. Nah, kata-kata ini mirip dengan misalnya innaka mayyitun. Ayat Al-Quran menyebutkan kepada Nabi, sesungguhnya kamu Nabi mati. Mayyit, mayyit kan orang sudah mati. Padahal Nabi kan belum mati. Artinya innaka mayyitun, yakni kamu nanti akan mati. Ya, seperti juga misalnya idza kumtum ila shalah, bila kalian telah berdiri salat. Kalau kumtum dalam arti fi'il madhi, telah berdiri salat, padahal kan belum. Yakni kalau kamu mau salat. Nah, ini ungkapan dalam bahasa Arab boleh-boleh saja seperti itu. Ya. Jadi maksud Nabi Ibrahim seperti itu, bukan dusta yang betul-betul dusta. Dan ini beliau lakukan karena apa? Karena kondisi seperti ini. Bukan kemudian kita ya mengambil dari situ kebiasaan untuk melakukan itu, ya. Jangan. Nabi Ibrahim tidak melakukannya kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu seperti itu. Kita pun jangan kemudian ya menjadikan yang seperti ini sebagai kebiasaan kita, akhirnya ya santai-santai ketika ditanya ustadznya, kenapa kamu gak masuk? Inni sakin. Saya kalau begini. Ya. Jadi sekali lagi bahwa beliau lakukan ini dalam kondisi tertentu, memang dibutuhkan untuk melakukan itu, dan itu pun bukan merupakan kedustaan. Kemudian yang ketiga tidak disebutkan dalam Al-Quran, yaitu kisah beliau dengan Sarah. Ketika beliau berdua melewati sebuah daerah yang di situ ada seorang raja yang kafir. Dilaporkan kepada raja kafir tersebut bahwa telah masuk dalam wilayahmu seorang yang sangat cantik, tidak pantas untuk siapapun kecuali untuk engkau. Maka raja itu pun segera memerintahkan bala tentaranya untuk memanggil wanita itu ke hadapannya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Sarah, ya, kalau kamu nanti ditanya siapa aku atau kamu siapa terhadapku, jawab bahwa kamu adalah saudaraku. Karena aku juga mengatakan bahwa kamu adalah saudaraku. Padahal kan suami istri, bukan saudara sekandung, seayah, seibu, tidak. Tapi ini suami istri. Loh, kenapa saudara? Kenapa Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu? Nabi Ibrahim menjelaskan, saat ini tidak ada di muka bumi orang yang Islam kecuali aku dan kamu. Jadi saudara apa? Saudara se-Islam. Maksudnya begitu. Ya, jadi jawab nanti.
aku adalah saudaranya dia. Jangan menjawab istri, jawab saudara. Dan kamu maksudkan saudara se-Islam. Kenapa mesti begitu? Karena kalau menjawab istri, nah, raja ini kan ingin memiliki Sarah. Tentunya kalau tahu bahwa Nabi Ibrahim adalah sebagai suaminya, dia akan menghabisi suaminya supaya dia dapat Sarah. Maka jangan jawab seperti itu. Nah, ini strateginya beliau alaihissalam. Ini 3 hal yang dianggap oleh Nabi Ibrahim. Dengan itu dia merasa tidak pantas untuk menduduki kedudukan yang begitu besar, memberi syafaat untuk sekian makhluk semuanya dari awal hingga akhirnya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, kata beliau, idhabu ila ghairi, idhabu ila Musa. Pergilah kalian kepada selain aku. Pergilah kalian kepada Musa. Fayatuna Musa. Mereka pun datang kepada Nabi Musa. Fayaquluna ya Musa. Mereka pun mengatakan, wahai Musa, anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Faddalakallahu birisalatihi wa bikalamihi 'alan nas. Wahai Musa, engkau telah diberi keutamaan dan kelebihan oleh Allah dengan kerasulan, wa bikalamihi 'alan nas, dan dengan kalamnya langsung 'alan nas, di atas manusia seluruhnya. Yakni kelebihan di atas manusia seluruhnya berupa apa? Berupa kerasulan yang langsung Allah Azza wa Jalla memanggil Nabi Musa. Ya, ini keistimewaan Nabi Musa, diangkat langsung menjadi Rasul. Allah bicara dengan dia. Ketika Nabi Musa dipanggil di Bukit Tur Sina, diajak bicara langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini keistimewaan Nabi Musa, kerasulannya langsung dari Allah Azza wa Jalla dan langsung bicara dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Demikian pula keutamaan-keutamaan yang lain seperti Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa langsung ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Maka fayatuna Musa, kemudian isra' lana ila rabbik. Orang-orang pun mengatakan, wahai Musa, berikan syafaat kepada kami, meminta kepada Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fi. Tidakkah engkau melihat kondisi kami sekarang ini, yang kami ada padanya? Fayaqul, Nabi Musa menjawab, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu. Sesungguhnya Rabbku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang sebelumnya tidak pernah murka seperti itu, dan tidak akan lagi murka setelahnya seperti itu. Wa inni qad qataltu nafsan lam umar biqatliha, dan aku pernah melakukan pembunuhan terhadap suatu jiwa yang aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Nafsi, nafsi, nafsi. Sekarang urusanku sendiri, urusanku sendiri, urusanku sendiri. Idhabu ila ghairi. Pergilah kalian kepada selain aku. Idhabu ila Isa. Pergilah kalian kepada Nabi Isa, kepada Isa. Fayatuna Isa fayaqulun. Mereka pun akhirnya datang kepada Nabi Isa dan mereka pun mengatakan, ya Isa, anta Rasulullah. Wahai Isa, engkau adalah Rasulullah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, engkau adalah kalimat Allah. Yakni engkau diciptakan langsung dengan kalimat Allah. Kalau kita diciptakan dengan apa? Ya, dari air mani. Jadilah kita ini. Kalau Nabi Isa tidak. Nabi Isa alaihi wassalam diciptakan dengan Allah mengatakan kun, jadilah. Jadilah Nabi Isa menjadi janin dalam perut Maryam.
Ini keistimewaan Nabi Isa. yakni kata-kata anta kalimatuhu, engkau kalimat Allah, yakni engkau tercipta langsung dengan kata-kata kun dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa melalui proses bagaimana manusia yang lain, tidak dari air mani. Alqaha ila Maryam, yang kalimat itu Allah lontarkan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan langsung Allah berikan roh darinya, yakni dari arwah-arwah yang Allah ciptakan. Allah berikan langsung kepada Nabi Isa. Wa kallamtan nasa fil mahdi sabiyya, dan engkau bisa bicara kepada orang-orang saat engkau di dalam gendongan, saat kamu masih kecil, engkau masih kecil, masih bayi. Ini semua keutamaan-keutamaan engkau, dengan harapan bahwa dengan itu beliau bisa dan mau memberikan syafaat kepada umat manusia ketika itu. Tapi apa jawab Nabi Isa? Fayaqulu Isa, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu. Sesungguhnya Rabbku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah sebelumnya murka seperti itu, dan tidak akan murka seperti itu setelahnya. Walam yadhkur dzamban, tapi Nabi Isa enggak menyebut kesalahan, dosa sama sekali. Yang jelas beliau merasa tidak pantas untuk melakukan ini semua. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selain aku. Idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pergilah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuna Muhammadan, akhirnya orang-orang pun pergi kepada Nabi Muhammad. Fayaqulun, lalu mereka mengatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Wa khatamul anbiya, dan penutup para nabi. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dan Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah yang sebelumnya dan yang setelahnya. Isfa' lana ila rabbik, berikan syafaat kepada kami, untuk kami kepada Rabbmu. Nah, ahibati billah rahimakumullah, disebutlah keutamaan-keutamaan Nabi Muhammad SAW, keutamaan-keutamaan yang besar sebagai Rasulullah dan penutup para nabi, sebagai seseorang yang telah diampuni dosa-dosa yang sebelum dan setelahnya. yakni ini salah satu sebab beliaulah yang pantas untuk melakukan ini semua. Ya, tidak pernah melakukan atau telah terjamin terampuninya segala apa yang beliau lakukan, seandainya pun beliau melakukan suatu kesalahan. Isfa' lana ila rabbik, berikan kepada kami syafaat, yakni doakan kepada Allah untuk kami. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah engkau melihat kepada apa yang kami ada padanya sekarang? Dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi mengatakan, ana laha, akulah yang akan memberikan syafaat, yakni akulah yang akan memintakan untuk kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika para nabi, bahkan para rasul ulul azmi dari para rasul, merasa tidak pantas, ternyata Nabi Muhammadlah yang maju, karena memang ini yang dijanjikan untuk Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, fa'antaliku fa'ati tahtal arsh, maka aku pun pergi dan aku pun datang menuju di bawah arsh Allah Azza wa Jalla. Fa'aqa'u sajidan, maka aku pun menyungkur sujud li Rabbi Azza wa Jal, untuk Rabbku Azza wa Jal yang Maha Agung. Tsumma yaftahullahu alayya min mahamidihi, kemudian Allah Azza wa Jal membukakan untukku, yakni sehingga beliau bisa membacakan pujian-pujian. Yaftahullahu alayya, Allah bukakan untukku bacaan-bacaan pujian, min mahamidihi, pujian kepada Allah, wa husni tsana'i alaih, dan sanjungan yang baik untuknya, syai'an
lam yaftahu ala ahadin qabli, suatu bacaan yang tidak pernah diajarkan kepada seorang pun sebelumku. Nah, dan kepada Nabi Muhammad pun hanya saat itu, sebelumnya tidak. Sehingga beliau berdoa dengan memuji Allah, menyanjung Allah dengan panjang, sampai diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, baru beliau mengangkat dari sujudnya. Dikatakan kepada beliau, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Sal tu'ta, mintalah kamu akan diberi. Washfa' tushaffa', berikan syafaat, kamu akan diberi izin untuk memberi syafaat. Fa'arfa'u ra'si, maka ketika itu aku baru mengangkat kepalaku. Fa'akul, aku pun mengatakan, ummati ya Rabb, wahai umatku, wahai Rabbku. Wahai Rabbku, umatku, umatku. Ummati ya Rabb, umatku, wahai Rabbku. Fayuqal, maka dikatakan kepada beliau, ya Muhammad, adkhil min ummatika, masukkan dari umatmu ini man la hisaba alaihim, orang yang tidak akan dihisab amalannya. Masukkan mereka minal babil aiman, dari pintu sebelah kanan, min abwabil jannah, dari pintu-pintu surga. Wahum syuraka'un nas fima siwa zalika minal abwab. Adapun pintu-pintu yang lain selain itu, maka mereka bersama yang lain, yakni mereka punya kekhususan untuk masuk dalam pintu sebelah kanan, lainnya untuk yang lain. Tsumma qala walladhi nafsi biyadihi inna bainal misra'aini min masari'il jannah kama baina Makkah wa Himyar atau kama baina Makkah wa Busra. Lalu beliau mengatakan, demi yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya antara dua daun pintu dari surga adalah seperti jarak antara Makkah dan Himyar atau antara Makkah dengan Busra. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, sebagian riwayat yang menceritakan tentang asy-syafa'atul kubra. Ini yang disebut dengan asy-syafa'atul kubra atau asy-syafa'atul uzma, yang hanya khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah rahimakumullah, syafaat ketika itu ya, terutama untuk segera umat ini diberi keputusan, dan juga seperti yang tadi disebutkan, ada keutamaan secara khusus bagi orang-orang tertentu, di antaranya yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mereka punya pintu khusus untuk masuk ke dalam al-jannah. Ikhwan fillah rahimakumullah, adapun syafaat yang kedua dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat untuk masuk ke dalam surga. Ya. Artinya di sini bahwa umat manusia yang ditetapkan masuk ke dalam al-jannah, Allah beri karunia mereka untuk masuk ke dalam al-jannah, itu pun tidak bisa masuk begitu saja ke dalam al-jannah. Mereka baru bisa masuk setelah Nabi Muhammad SAW memintakan untuk mereka supaya dibukakan pintu surga. Diriwayatkan dalam hadis Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ati babal jannah." Ya, dalam potongan hadisnya, aku datang ke pintu surga yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Fa astaftihu, maka aku pun minta dibukakan. Fa yaqulul khazin, maka penjaga pintu surga itu pun mengatakan, "Man anta?" Siapa engkau? Fa aqul Muhammad. Aku pun menjawab, aku adalah Muhammad. Fa yaqul, maka malaikat pun mengatakan, "Bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka." Memang hanya untukmu aku diperintahkan. Aku tidak akan membukakan untuk seorang pun sebelum engkau. Nah, jadi
Nabi Muhammad SAW yang pertama membukakan pintu dan yang masuk, baru setelah itu yang lain dari para penghuni surga. Nah, ini juga salah satu bentuk syafaat. Dalam hal ini termasuk syafaat untuk mendapatkan suatu kebaikan. Bagi mereka yang sudah dapat ketentuan untuk masuk ke dalam al-jannah, ya, dibantu oleh Nabi sallallahu wasallam alaihi dengan izin Allah, sehingga mereka bisa masuk dalam al-jannah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki para nabi yang lain. Yang ketiga dari syafaat Nabi Muhammad adalah syafaat bi dukhulil jannah bila hisabin wala azab. Syafaat untuk orang-orang tertentu supaya masuk ke surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Syafaat untuk orang-orang tertentu supaya masuk ke dalam al-jannah tanpa dihisab dan tanpa diazab. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, yaqul, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'adani rabbi an yudkhilal jannata min ummati 70,000 la hisaba alaihim wala adab. Artinya, wa'adani, telah menjanjikan kepadaku Rabbku, an yudkhilal jannah, untuk ia masukkan ke dalam al-jannah, min ummati, dari sebagian umatku, 70,000, 70,000 orang, la hisaba alaihim wala adab, yang mereka tidak akan dihisab, tidak akan dihitung amalannya, langsung masuk ke dalam al-jannah tanpa diadab, tanpa dihisab. Ma'akuli alfin 70,000, dan nanti dari 70,000 itu pada tiap 1,000-nya akan membawa 70,000 lagi. Jadi 70,000 pertama, kemudian setiap 1,000-nya 70,000, kalikan saja. Sekian orang akan masuk ke dalam al-jannah bila hisabin wala adab, sebagai keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi untuk diperoleh umatnya. Jadi dengan ini berarti ini juga merupakan salah satu syafaat Nabi Muhammad. Beliau yang diberi janji oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian yang meratakan siapa? Umatnya. Nah, jadi ini juga bentuk syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada di sana jasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, sehingga sekian banyak dari umatnya masuk ke dalam al-jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Wa salatu hatayatin min hatayati rabbi, dan salatu hatayat, 3 genggaman dari genggaman Rabbku. Apa yang semakna dengan itu? Qala Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan, ada haditsun hasanun gharib. Hadis ini hadis hasan gharib, dan Asy-Syalbani rahimahullah mensahihkannya. Ahibati fillah rahimakumullah, perlu diingat terkait dengan mereka yang masuk al-jannah bila hisabin wala adab. Ya, dalam hadis yang masyhur seperti yang kita belajar di dalam kitab Tauhid, untuk mendapatkan keutamaan itu tentu menghendaki adanya amal yang besar, terutama dalam hal tauhid. Tawakal kepada Allah dengan tawakal yang besar, sehingga tidak melakukan apa? La yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Tidak minta diruqyah, tidak minta diobati dengan pengobatan kai, disengat dengan besi yang panas. Wala yatatayyarun, tidak melakukan tatayyur,
menganggap nasib jelek dengan burung dan dengan hari, dengan tanggal atau dengan hal-hal yang lain. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sepenuhnya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ini sebagai gambaran suatu keikhlasan yang tinggi, tawakal yang tinggi, tauhid yang tinggi. Nah, orang yang paling senang dengan syafaat Nabi, yang paling dapat bagian besar dari syafaat Nabi itu yang seperti ini, yang tauhidnya betul-betul terrealisasi dalam kehidupannya, keyakinannya, perbuatannya, ucapannya, dan segala aktivitasnya. Kemudian yang keempat, dari syafaat Nabi SAW adalah asy-syafa'ah li raf'i darajati ahlul jannah. Syafaat untuk mengangkat derajat ahlul jannah, yakni mereka yang sudah masuk surga saja diberi syafaat supaya lebih tinggi derajatnya. Di surga bertingkat-tingkat, ya 100 tingkat sebagaimana dalam sebuah riwayat. Tidak sama semua orang dalam surga satu tingkatan, tidak, bahkan sesuai dengan amal mereka dalam kebaikan. Nah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana kasih sayang Nabi kepada umat ini. Bil mu'minina raufun rahim, harisun alaikum. Bil mu'minina raufur rahim, sangat semangat untuk kebaikan umatnya, sangat kasih sayang. Yang sudah masuk surga saja, padahal rendah-rendahnya surga itu sudah luar biasa. Ini oleh Nabi SAW masih didoakan supaya apa? Supaya tambah derajatnya. Ini kasih sayang Nabi kepada umat. Dan ini syafaat Nabi. Diriwayatkan dari Ummu Salamah qalat, dia mengatakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW masuk ala Abi Salamah, kepada Abu Salamah. yakni ketika itu beliau Abu Salamah meninggal. Waqad syaqqa basaruhu, dan yakni matanya telah terbuka. Karena biasa orang meninggal matanya mengikuti rohnya sehingga terbuka. Fa'aghmadahu, kemudian Nabi memejamkannya. Summa qala, lalu beliau mengatakan, innar ruh idza qubida tabi'ahu al-basar. Sesungguhnya roh itu bila dicabut pandangan akan mengikutinya. Fadajja nasun min ahlihi, maka menjeritlah orang-orang dari keluarganya. Ternyata Abu Salamah telah meninggal. Faqal, maka Nabi berpesan, la tad'u ala anfusikum. Jangan kalian mendoakan kejelekan atas diri kalian, yakni jangan sampai karena kaget atas kematian Abu Salamah sampai ngomong semaunya sendiri, sampai mungkin mengatakan kata-kata yang itu bisa berakibat kecelakaan terhadap dirinya. Doa tidak baik, kata-kata tidak baik. Celaka kami kalau dia mati misalnya. Tidak, celaka betulan. Maka Nabi berpesan, la tad'u ala anfusikum. Jangan sampai keluar kata-kata yang berisikan doa terhadap diri kalian sendiri. La tad'u ala anfusikum illa bi khair, kecuali kata-kata yang baik. Katakan, ucapkan kata-kata yang baik. Fa innal malaikah yu'minun ala ma taqulun. Karena sesungguhnya para malaikat itu mengamini apa yang kalian ucapkan. Saat-saat ini, saat-saat semacam itu malaikat mengamini ucapan-ucapan. Maka jangan keliru berucap. Ucapkan kata-kata yang baik. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlifhu fi 'aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Artinya Nabi berdoa, ya Allah, ighfir li Abi Salamah, ampunilah untuk Abu Salamah, warfa' darajatah, dan tinggikan derajatnya. Terpahami dari sini apa? Bahwa dia pada suatu derajat dari derajat surga, lalu Nabi memintakan supaya ditinggikan. Nah, ini syafaat. Ya, Nabi mendoakan, memintakan kepada Allah untuk Abu Salamah supaya ditinggikan derajatnya.
Warfa' darajatahu fil mahdiyyin, bersama orang-orang yang dapat hidayah. Wakhlufhu fi 'aqibihi fil ghabirin. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi, dan seterusnya. Yani maknanya, ampunilah atau berikan kepada orang yang dia tinggal, yani pengganti yang baik atau jaminan, ya, dan ampuni untuk kami dan untuk dia wahai rabbal alamin, dan luaskan kuburnya serta terangilah untuknya di dalam kuburnya. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, qala Ibnu Qayyim wa naw'u tsani, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa macam yang kedua dari syafa'atuhu liqaumin minal mu'minin fi ziyadati tsawab. Syafaat Nabi untuk kaum mukminin untuk menambah pahala. Wa raf'i rif'ati darajat, untuk mengangkat derajat. Wa hadza qad yustadallu alaihi bi du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Salamah. Dan ini bisa diambilkan dalilnya dari doanya Nabi untuk Abu Salamah. Nah, seperti tadi, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan angkatlah derajatnya. Nah, berarti derajatnya semakin tinggi dengan doa Nabi itu, ini berarti syafaat Nabi. Wa qaulihi, juga sabda Nabi atau doa Nabi dalam hadis Abu Musa, Allahumma ighfir li Ubaidin Abi Amir waj'alhu yaumal qiyamati fawqa katsirin min khalqik. Ya Allah, ampunilah untuk Ubaid Abu Amir, dan jadikan dia pada hari kiamat nanti di atas kebanyakan dari makhluk-makhlukmu. Demikian kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tahdhibus Sunan. Ahibati fillah rahimakumullah, ini beberapa syafaat Nabi, dan insyaallah kita lanjutkan yang lain pada kesempatan yang lain. Tapi tadi semua yang kita sebut dari syafaat-syafaat Nabi adalah banyak yang atau semua atau hampir semua terkait dengan apa? Untuk mendapatkan manfaat. Ya. Adapun yang untuk mencegah dari mudarat, itu nanti kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.